hear the demons call when they do it. Malam tadi, pertandingan Fortuna Sittard versus Go Ahead Eagles di laga pembuka Eredivisie musim ini berlangsung sangat panas dan penuh drama. Sebab, pada laga ini tercipta derby Indonesia antara Justin Hubner melawan Dean James, dan kedua penggawa timnas Indonesia itu bermain sejak menit awal pertandingan. Sejak awal laga, Fortuna langsung mengambil inisiatif serangan dan mencoba membongkar pertahanan Go Ahead Eagles. Peluang perdana mereka datang lewat tendangan dari luar kotak penalti oleh Justin Hubner, namun bola masih melebar. Go Ahead Eagles membalas lewat serangan balik cepat di menit ke-21. Umpan silang Dean James berhasil disambut tandukan Evert Linthorst, namun bola masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Fortuna. Petaka bagi Fortuna datang di menit ke-29, Shaun Adewoye secara tak sengaja mengarahkan bola ke gawang sendiri saat mencoba memotong umpan silang dari sisi kiri. Skor pun berubah menjadi 0-1 untuk tim tamu. Tak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk menyamakan kedudukan. Di masa injury time babak pertama, Philip Britich sukses mencetak gol melalui tembakan kaki kiri usai situasi kemelut di kotak penalti. Skor 1-1 menutup paruh pertama. Memasuki babak kedua, tempo permainan tetap tinggi. Bahkan saking tingginya, pemain Go Ahead Eagles sampai harus menerima kartu merah dari wasit karena dianggap melakukan pelanggaran yang keras. Dengan keunggulan jumlah pemain, Fortuna mendominasi penguasaan bola. Namun tim tamu juga tak tinggal diam dan tetap melancarkan serangan balik berbahaya. Pada menit ke-85, Fortuna berhasil membalikkan keadaan. Luka Tunjik mencetak gol cantik melalui tandukan akurat usai menerima umpan silang dari Makan Aiko, dan skor pun berubah menjadi 2-1. Go Ahead Eagles tidak menyerah begitu saja. Mereka terus menekan di menit-menit akhir, dan hasilnya pada menit ke-94, Gerrit Now bersukses mencetak gol penyama kedudukan usai menanduk bola kiriman Dean James, dan laga pun berakhir dengan skor akhir 2-2. Jelas, pertandingan ini menjadi sorotan publik Indonesia karena mempertemukan dua pemain keturunan yang sama-sama membela timnas Indonesia, yaitu Justin Hubner di kubu Fortuna Sittard dan Dean James bersama Go Ahead Eagles. Bagi Justin Hubner, ini menjadi debut resminya bersama Fortuna Sittard setelah resmi bergabung di bursa transfer musim panas ini. Bek berusia 21 tahun itu tampil penuh percaya diri di jantung pertahanan, beberapa kali mematahkan serangan lawan. Di sisi lain, Dean James yang berposisi sebagai bek kiri Go Ahead Eagles juga tampil solid, aktif membantu serangan dan menjaga area sayap timnya. Menurut penilaian dari Votmob, Hubner memperoleh rating 7,5 tertinggi di antara para pemain bertahan dalam laga ini. Angka itu mencerminkan konsistensinya dalam menjaga kedalaman lini belakang. Sementara itu, Dean James juga bermain impresif terutama saat membantu serangan. Beberapa kali umpan silangnya menciptakan ancaman nyata, dan satu diantaranya menjadi assist untuk gol penyeimbang dari Nauber. Dengan performa gemilang itu, Dean mendapatkan rating 7,8 dari Votmob, kontribusinya krusial dalam menyelamatkan 1 poin bagi Go Ahead Eagles di laga tandang ini. Pertemuan perdana kedua pemain ini di Liga Belanda tak hanya memuaskan para penggemar Eredivisie, tapi juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi pendukung timnas Indonesia. Laga ini membuktikan bahwa pemain-pemain Indonesia mulai mendapat tempat di level tertinggi sepak bola Eropa. Bek Venezia sekaligus pilar timnas Indonesia, Jai Idzes, selangkah lagi resmi menjadi pemain Sassuolo setelah menjalani tes medis. Ya, transfer ini akan mengikatnya hingga 2029, menandai babak baru dalam karirnya di Serie A. Idzes sebelumnya sempat dikaitkan dengan beberapa klub papan tengah Liga Italia, termasuk Torino. Namun, Sassuolo bergerak cepat dan berhasil menjadi klub terdepan dalam mengamankan jasanya. Kesepakatan ini disebut tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub. Pakar transfer Italia, Gianluca Di Marzio, memastikan bahwa Idzes telah menjalani seluruh rangkaian proses kepindahan, termasuk tes medis, sebagai tahap akhir perpindahannya dari Venezia ke Sassuolo. Kabar ini diperkuat oleh jurnalis Italia, Niccolò Schira, yang mengungkapkan bahwa Idzes akan menandatangani kontrak berdurasi 4 musim ke depan atau tepatnya hingga 2029. Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategi Sassuolo untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Bagi Idzes, kepindahan ini menjadi peluang besar untuk membuktikan diri di kasta tertinggi sepak bola Italia untuk musim kedua berturut-turut. Setelah musim lalu tampil solid dan mencetak 1 gol dari 35 laga bersama Venezia, ia siap menjadi pilar penting Sassuolo. Sassuolo sendiri baru kembali ke Serie A setelah menjuarai Serie B musim lalu. Kedatangan Idzes diharapkan menambah kekuatan lini belakang sekaligus membawa kestabilan di kompetisi yang ketat. Dengan semua proses hampir selesai, hanya tinggal menunggu waktu sebelum Jai Idzes resmi diperkenalkan kepada publik sebagai rekrutan anyar Sassuolo. Jelas, momen ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan karirnya di kancah sepak bola Eropa.
Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia, Simon Tahamata, hadir langsung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 dan memberikan masukan langsung kepada pelatih serta pemain muda Garuda Asia. Sosok legendaris berdarah Ambon Belanda ini bahkan ikut memamerkan keahliannya di lapangan, memperlihatkan bahwa kualitasnya tetap hidup meski sudah tak lagi bermain profesional. Sebagaimana yang diketahui, Timnas Indonesia U17 saat ini sedang menjalani TC di Bali United Training Center sejak 7 Juli 2025 sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Di bawah asuhan Nova Arianto, 30 pemain dipanggil untuk mengikuti pelatihan intensif ini. Simon Tahamata menjadi daya tarik tersendiri dalam TC tersebut. Mantan pemain Timnas Belanda era 1980-an itu tak hanya datang sebagai pengamat, tapi juga ikut berinteraksi langsung di lapangan. Ia berbagi ilmu, berdiskusi dengan pelatih, dan memberi masukan teknis kepada pemain. Kehadiran Simon diyakini memberi dampak langsung terhadap atmosfer latihan. Selain membawa semangat baru, keterlibatannya juga menambah kepercayaan diri para pemain muda, termasuk Putu Panji dan Fadli Alberto yang menjadi andalan lini belakang dan depan Garuda Muda. Timnas Indonesia U17 juga dijadwalkan mengikuti Piala Kemerdekaan 2025, turnamen mini melawan 3 negara peserta Piala Dunia U17, yakni Afrika Selatan, Panama, dan Tajikistan. Turnamen uji coba ini akan menjadi ujian awal sebelum Indonesia terjun ke grup H Piala Dunia U17 bersama raksasa seperti Brasil, serta tim kuat Honduras dan Zambia. Grup ini disebut sebagai grup neraka dan menuntut kesiapan total dari skuad muda Indonesia. Masukan dari sosok berpengalaman seperti Simon Tahamata sangat berharga dalam proses pembentukan tim. Dengan persiapan matang dan bimbingan dari figur senior, harapan untuk tampil lebih kompetitif di ajang dunia kini semakin terbuka lebar bagi Timnas Indonesia U17. Sebuah pernyataan mengejutkan dilontarkan Kim Sang-sik, pelatih Timnas Vietnam yang baru saja meraih gelar ASEAN Cup U23 2025. Ya, gelar itu menjadi yang kedua untuk pria Korea Selatan setelah sebelumnya mempersembahkan gelar ASEAN Cup 2024. Menariknya, dua gelar ini diraih Kim Sang-sik kurang dari 1 tahun setelah ditunjuk menukangi Timnas Vietnam. Pelatih berusia 48 tahun ini pun secara belak-belakan menyinggung mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang secara tak terduga memberinya keberuntungan. Ya, baru-baru ini dalam wawancara bersama media Korea, Yonhap News, Kim Sang-sik mengungkapkan hal tersebut. Secara khusus, Kim Sang-sik menyinggung pemecatan Shin Tae-yong dari jabatan pelatih Timnas Indonesia di awal tahun 2025. Menurutnya, Timnas Indonesia bisa lebih kuat dari tim saat ini jika masih dipimpin oleh Shin Tae-yong. Hal itu merujuk pada final ASEAN Cup U23 2025 lalu, skuad Garuda Muda asuhan Shin Tae-yong diyakini akan jauh lebih tangguh. Kepergian Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia pun dianggap seperti keberuntungan bagi Kim Sang-sik. Di saat yang sama, Shin Tae-yong resmi ditunjuk sebagai pelatih baru klub Ulsan Hyundai di Liga Teratas Korea. Kim Sang-sik yang juga mantan pelatih di Kalik pun berharap yang terbaik untuk sosok Shin Tae-yong. Jika pelatih Shin Tae-yong masih bertugas, Indonesia mungkin akan menjadi lawan yang jauh lebih tangguh di turnamen ASEAN U23. Kepergiannya yang cepat ternyata merupakan keuntungan bagi saya harap dia akan sukses saat kembali bekerja di Korea, ungkap Kim Sang-sik. Jelas, pernyataan Kim Sang-sik ini bukanlah tanpa dasar mengingat catatan impresif STY selama menangani Indonesia sejak Desember 2019. Meski mengalami masa sulit di awal kepelatihannya, pelatih berusia 54 tahun itu berhasil mengukir sejarah baru. Meski Shin Tae-yong juga kesulitan di level ASEAN, namun, Shin Tae-yong punya rekam jejak mentereng bersama Timnas Indonesia di level Asia, baik untuk timnas senior ataupun kelompok umur. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menyambut digelarnya Piala Kemerdekaan 2025 dengan antusias. Ya, turnamen Piala Kemerdekaan 2025 akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang pada 12–18 Agustus mendatang. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto sudah memanggil 30 pemain untuk berlaga di Piala Kemerdekaan 2025 ini. Nova pun senang dengan turnamen tersebut. Nova Arianto menyebut Piala Kemerdekaan 2025 menjadi awalan yang bagus bagi Timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17 2025. Setelah sebulan menjalani pemusatan latihan, Garuda Muda perlu ujian dari tim lain. Nova merasa bisa leluasa mencoba semua pemain yang saat ini ada di skuad Timnas Indonesia U17. Terutama para pemain baru yang sebelumnya belum pernah mendapatkan panggilan Garuda Muda. Pasti menjadi sarana uji coba yang baik untuk melihat kondisi pemain. Karena saat ini menjadi start awal kami menuju Piala Dunia U17 2025 dan mencoba opsi untuk pemain baru, ungkap Nova Arianto.
Bomber Timnas Indonesia, Hoki Caraka, resmi menerima pinangan Persita Tangerang setelah hijrah dari PSS Sleman yang turun ke Liga 2. Ya, teka-teki nasib Hoki Caraka terjawab sudah setelah diumumkan resmi Persita Tangerang. Striker Timnas Indonesia itu menolak untuk ikut PSS Sleman turun kasta ke Liga 2. Setelah melalui pertimbangan matang, Hoki memutuskan untuk gabung dengan Persita. Karyawan tetap Timnas Indonesia itu pun mengaku senang karena bisa bertahan di kasta tertinggi Liga Indonesia. Tentu perasaan saya sangat senang apalagi Persita merupakan salah satu tim yang punya nilai sejarah lebih di sepak bola nasional. Ketika tawaran itu datang dari Persita, dan saya tahu bahwa tim ini merupakan tim yang kompak, maka saya tak berpikir panjang dalam menerima tawaran ini. Tentu harapannya, semoga saya bisa berkontribusi dengan baik dalam membawa Persita finish di posisi tertinggi pada musim ini, ungkap Hoki Caraka. Pada musim lalu, Hoki mencetak 3 gol dan 1 assist dari 21 penampilan bersama PSS Sleman. Saat ini Hoki sedang dalam sorotan penggemar sepak bola tanah air usai performanya diduga menurun. Penyerang berusia 20 tahun itu tak menyumbang 1 gol pun tatkala membela timnas U23 Indonesia di ASEAN Cup U23 2025. Posisinya pun mulai tersingkir oleh Jens Raven yang menjadi top scorer di turnamen tersebut dengan 7 gol. Tak hanya itu, Hoki juga terbuang dari skuad timnas senior setelah kedatangan Ole Romeni. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, lebih memilih untuk memanggil Ramadan Sananta hingga Rafael Struijk. Di Persita, Hoki bisa mengisi slot pemain U23 yang diwajibkan di Super League 2025-2026. Namun Hoki harus bersaing dengan Yardan Yafi yang juga memiliki posisi mirip di lini depan.